Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih selaku dosen penanganan komputasi, Kak Hafiz selaku asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi analisis dan visualisasi data yang berjudul Analisis Perubahan Angka Kelahiran Setiap Waktu. Perkenalkan, nama saya Tessa Anggraeni. Nama saya Muhammad Al-Fatali. Saya Sania Fatimah Zahra. Saya Tahira Hairunisa. Yang pertama, deskripsi data. Deskripsi data. Data yang diambil adalah data yang menjelaskan variasi dari angka kelahiran di berbagai negara pada setiap tahunnya. Data ini terdiri atas 7 atribut atau kolom dan 53.409 baris, di mana pada setiap atribut itu terdiri atas country of area, year, area, month, record type, reliability, and number of birth. Data tersebut dapat diakses di www.kaggle.com, format data CSV atau comma spread values. Lalu import dan membaca data. Pertama, import pandas as pd. Variabel datanya berupa pd.read_csv. Lalu masukkan alamat datanya, lalu print data. Selanjutnya dimensi data yang digunakan. Data yang digunakan ada 7 atribut dikali dengan 53.409 baris. Selanjutnya karakteristik data. Yang pertama, mandata. Di situ tertulis mandata head 13. Itu menunjukkan 13 data teratas, data type-nya objek. Lalu dari reliability data head 10 itu menunjukkan 10 data teratas, data type-nya objek. Lalu ada number of birth head 10 itu menunjukkan angka kelahiran tertinggi 10 teratas, data type-nya float. Saya akan menjelaskan mengenai statistik yang kami peroleh. Pertama ada sampel data. Di sini kami menggunakan 10 data teratas dengan memanggil fungsi head 10. Kedua, pada atribut angka kelahiran, kami memperoleh rata-rata pada angka kelahiran dengan memanggil fungsi bawaan min dan standar deviasi dengan memanggil fungsi std. Persentil pada angka kelahiran kami memperoleh persentil yang pertama 10% ya, dengan memanggil fungsi kuarantil yaitu 63 untuk 10% dan 25% ada 497 dan untuk 50% sekian-sekian. Dari persentil 75% ada 20.923 dan untuk persentil 90% ada 68.500. Nilai minimum dan maksimum berdasarkan angka kelahiran kami panggil untuk nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum adalah fungsi max, dan untuk mencari nilai minimum kami menggunakan fungsi min. Untuk fungsi max bernilai 4.265.555. Dan untuk minimal adalah 0. Distribusi negara terbanyak kami cari dengan menggunakan fungsi value counts dengan negara penyumbang data terbanyak yaitu Republic of Korea. Selanjutnya itu visualisasi. Pada visualisasi ini kami membandingkan antara kepastian dan angka kelahiran. Hasil dari perbandingan antara kepastian dan angka kelahiran dapat dilihat pada hasil grafik di bawah. Selanjutnya kami juga membandingkan antara negara dan angka kelahiran. Hasilnya juga dapat dilihat di bawahnya. Lalu ada perubahan angka kelahiran terhadap waktu, yaitu bulan. Selanjutnya itu angka kelahiran terhadap waktunya itu tahun. Kemudian ada hierarki dan hubungan seluruh bagian angka kelahiran terbanyak. Karena di sini data kami terlalu banyak, maka kami perkecil jadi 25 head agar diagramnya terbaca lebih jelas. Masih pada hierarki dan hubungan seluruh bagian angka kelahiran terbanyak, di sini ada sebaran data diagram scatter. Selanjutnya yaitu korelasi. Di sini kami menuliskan korelasinya sama dengan data core method person. Print korelasi pada data ini adalah print korelasinya. Hasilnya dapat dilihat di bawahnya. Selanjutnya ada diagram
persebaran diagram scatter korelasi tersebut. Nah, jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut dari tugas 2 kelompok kami. Di sini kami menjelaskan mengenai seasonal variation in birth, di mana tugas 3-nya adalah deskripsi data dan filenya. Data ini berisi mengenai variasi dari angka kelahiran di berbagai negara pada setiap tahunnya, di mana datanya terdiri dari 7 atribut dan 53.409 baris. Atribut ini adalah kolom di mana pada setiap atributnya terdiri atas country of area, year area, month, record type, reliability, dan number of birth. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan import pandas as PD, lalu import matplotlib, pyplot as plt, di mana data, variabel data ini sama dengan PD read CSV. Nah, di sini kita memasukkan link dari data yang kita miliki, lalu akan langsung terprint data yang kita miliki. Nah, dari sini ada 7 atribut dan ke bawah ada 53.409 baris. Lalu selanjutnya kita ingin mengetahui dimensi datanya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada 7 atribut dikali 53.409 baris. Selanjutnya ada ukuran filenya, yaitu kita bisa cari dari data.info. Dari sini kita lihat ukuran filenya itu ada 2,9, kurang lebih 2,9 megabyte, di mana country or area ini nggak ada di sini tuh 00 semua, nggak ada yang 0. Jadi country or area ini adalah data type-nya objek, lalu year ini integer, terus area month, record type, sama reliability ini adalah objek, dan selanjutnya number of birth ini adalah float. Lalu selanjutnya ke tugas 4 bagian karakteristik data, di mana di sini kita menjelaskan masing-masing dari kolom, maknanya itu dari masing-masing kolom atau atributnya. Nah, di sini itu pertama untuk, lalu selanjutnya ini statistiknya. Nah, kita mengeluarkan sampel datanya dulu dari 10 data teratas. Nah, kita bisa data .head 10, ini akan mengeluarkan 10 data teratas dari sampel data yang kita miliki. Lalu selanjutnya kita mau lihat nih data dengan angka kelahiran tertinggi. Nah, kita pakai, kita variabelnya misalnya angka kelahiran sama dengan data source values-nya dari angka kelahiran, terus ascending 0 dari, kita bisa lihat angka kelahiran head 5 teratas tertinggi. Nah, di sini ada dari United States of America. Lalu selanjutnya kita pengen lihat dari angka kelahiran terendah, kita bisa pakai AK.T5, ini juga 5 data teratas dari yang terendah. Lalu selanjutnya adalah statistik pada data atribut year atau tahun. Nah, di sini kita mau lihat untuk yang pertama itu adalah nilai rata-ratanya. Ini untuk data tahun kelahiran, nih rata-ratanya ada 1996,8 sekian. Lalu selanjutnya ini ada standar deviasinya. Nah, di sini kita bisa pakai tinggal STD. Ini untuk standar deviasinya. Selanjutnya kita pengen persentilnya, kita pengen lihat persentil 10%. Nah, kita bisa pakai kuantil 0.10. Nanti kita akan keluar persentil 10% berapa. Begitu juga untuk yang 25%, 50%, 75%, dan 90%. Kita tinggal mengganti pada bagian kuantil berapanya. Lalu selanjutnya kita mau mencari max dan min-nya, nilai maksimum dan juga nilai minimum dari tahun kelahirannya. Selanjutnya kita mau lihat nih hubungan antara country or area dan reliability angka kepastiannya ini, di mana pada negara Chili ini, final figure atau angka kepastian komplit ini ada sekitar angka kelahiran 684, dan ke bawah ini akan semakin kecil. Lalu selanjutnya untuk sama kayak tadi, cuma ini kalau dari langsung kita cari untuk mendeskripsikan seperti persentil, mean, STD, max, dan min. Lalu selanjutnya ini kita bisa lihat grafiknya, grafik dari perbandingan antar kepastian dan kelahiran. Ini juga sama, grafik antar negara dan juga angka kelahiran. Selanjutnya tadi perbandingan kategori, dan ini menampilkan perubahan angka kelahiran terhadap waktu. Ini angka kelahiran terhadap waktu untuk bulan, yang tadi tahun. Selanjutnya ini kita bisa lihat hierarki dan hubungan dari seluruh bagiannya. Karena ini plot data terlalu banyak, maka kita buat dari head-nya ini cuma ada, kita buat 25, maka si diagram lingkaran ini lebih terlihat lagi. Lalu selanjutnya melihat hierarki dari ini seluruh hubungan, seluruh bagian dari angka kelahiran, saya menggunakan grafik yang berbeda. Lalu selanjutnya untuk tugas 7 itu adalah korelasi. Di mana pada korelasi ini kita melihat korelasi antara yang ada kategori numeriknya, yaitu pada tahun dan juga angka kelahiran. Nah, di sini kita bisa lihat di mana ketika mendekati 0 itu semakin tidak berkorelasi, dan ketika mendekati 1 itu ada korelasinya. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa data yang mendekati 0 artinya tidak berkorelasi, dan data yang mendekati angka 1 berkorelasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.